Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama channel YouTube Arya Firdaus ID. Oke guys, dalam video kali ini teman-teman, ini kita ngebahas permasalahan teman-teman ya yang kena diskon ini teman-teman. Karena sekarang lagi masal-masalnya teman-teman, lagi masal-masalnya udah bukan apa ya istilahnya, udah bukan ketegangan lagi. Ini udah jadi masal ini teman-teman. Permasalahan dismonetisasi massal. Nah ya, karena video-video sebelumnya saya udah bahas tuh masalah dismonetisasi massal itu karena penyebabnya apa dan bagaimana cara mengatasinya, itu udah saya jawab ya di video-video sebelumnya. Dan sekarang kita ngebahas untuk buat yang udah monetisasi. Ya tentu dong, kalau misalkan udah dismon, tadinya udah monet gitu kan, udah monet terus dismon, otomatis di stop semua nih ya, akses untuk pendapatannya juga guys. Nah, dalam hal ini, dalam video ini teman-teman, saya ingin ngebahas permasalahan bagaimana pendapatan yang udah terlanjur kita dapetin ya. Ketika, maksudnya gimana sih bang? Nah maksudnya gini guys, misal kita ya, misalnya ini dari pengalaman saya ya, karena ada beberapa channel saya juga yang kena dismon guys, karena masalah permasalahan ini guys. Sebetulnya dismon ini kalau di saya itu permasalahannya bukan di saya, karena video sebelumnya saya udah jelasin tuh dengan channel YouTube yang udah saya jual ya, CH yang udah saya jual, kemudian dia bermasalah karena melanggar lah istilahnya ya, kena konten berulang. Otomatis channel di kita di sini, karena channel yang kena dismon di sana itu masih terkait AdSense-nya masih terkait dengan AdSense saya di sini, otomatis channel saya yang ada di sini pun kena juga dampaknya, yaitu dengan channel terkait teman-teman ya. Nah, channel terkait itu udah saya jelasin juga tuh di video sebelumnya guys ya, yaitu channel YouTube yang tadi ya, misalkan dalam satu HP ini ada 10 channel nih ya. Ini buat teman-teman yang belum paham ya, ataupun yang belum paham channel terkait itu bagaimana sih. Jadi salah satu channel di antara 10 channel ini yang ada di HP ini satu, ataupun device satu itu ada yang kena dismon satu. Otomatis sisa dari semuanya, misalkan ada 10 channel, berarti 9 channel itu pun ngikut juga dismon juga teman-teman. Gara-gara permasalahan satu channel itu kena dismon. Nah itu ya. Nah, hal tersebut itu terjadi sama kita ya. Jadi permasalahannya karena channel saya dijual di sana, terus orang yang mengelola tersebut dia melanggar pedoman, bukan melanggar karena apa ya, istilahnya melanggar pedoman komunitas YouTube. Dia upload audio orang, kemudian dia upload, otomatis kena dismon dan kena konten berulang permasalahannya. Ya, otomatis channel saya pun terkena dampaknya juga, yaitu kena dismon juga gitu guys ya. Dan beberapa channel. Nah, permasalahannya yang kita bahas di sini adalah bagaimana pendapatan yang ada di YouTube tadi. Apakah itu turun apa enggak nih ya? Oke guys, saya bahas ya. Sebetulnya kalau dari tahun-tahun kemarin ya teman-teman, dismonetisasi sisa yang ada di dalam YouTube tersebut itu sebetulnya nggak bisa turun ya. Tapi tahun-tahun kemarin, tahun-tahun sebelumnya. Tapi saya juga nggak ngerti, nggak tahu bukan zaman sekarang ya. Tahun-tahun sekarang YouTube tuh kayaknya udah mulai baik juga di antara di sela-sela hal-hal tersebut gitu guys. Yaitu hal-hal yang menakutkan ya bagi yang sudah monetisasi, yaitu tentang masalah dismon tadi ya. Dan akhirnya dari permasalahan channel saya tersebut yang kena dismon itu kan masih ada istilahnya masih ada sisa-sisa pendapatan ya yang masih nempel di YouTube Studio ya, di YouTube Studio, kemudian udah masuk ke AdSense gitu guys. Nah, permasalahannya yang ditanyakan, uang di AdSense itu gara-gara channelnya dismon apakah bisa turun atau enggak? Nah, jawaban saya bisa guys ya, karena saya alami sendiri. Saya juga nggak tahu, kalau dulu sih enggak guys. Kalau dulu ya, ketika kita dismonetisasi, entah itu masih ada sisa 3 juta, bahkan 200.000, bahkan sampai 10 juta pun, kalau kita kena dismon itu nggak turun ya. Tapi saya nggak tahu kenapa YouTube sekarang, mungkin karena banyak sekali ya persaingan platform juga, mungkin dia beri istilahnya nggak tahu lah, intinya seperti itulah. Saya juga nggak ngerti ya sekarang YouTube ya. Saya kira duit yang ada di AdSense itu nggak turun. Dan ternyata meskipun channel saya kena dismon semua nih ya, dismon semua, ternyata itu turun juga guys ya, turun juga. Jadi ini ada suatu kabar gembira juga buat teman-teman. Bukan kabar gembira sih, siapa sih sebenarnya yang nggak mau dismon ya teman-teman ya. Mudah-mudahan kita nggak ada yang kena dismon ya teman-teman. Tapi seenggaknya yang udah terlanjur kena dismon nih ada kabar gembira juga bagi yang masih ada saldonya di AdSense ya. Kalau nggak ada saldonya sih ngarepin apa ya. Nah, tapi ini ada kabar gembiranya juga ya. Jadi ketika channel YouTube kita dismon, kemudian masih ada saldo pendapatan di YouTube Studio maupun di AdSense-nya, bagusnya sih udah turun ke AdSense guys. Kalau masih di YouTube Studio, karena kasusnya gini, channel YouTube saya itu kan dia udah turun nih ke AdSense nih, pencairan pendapatannya dia udah masuk ke AdSense nih ya.
itu bisa langsung turun. Kalau sekarang ya, dulu meskipun udah turun ke AdSense pun itu akan balik lagi ya, akan ditarik lagi guys. Dulu guys, tahun kemarin lah pokoknya ya. Tapi kalau tahun 2026 sekarang saya juga nggak ngerti nih, YouTube nih bagaimana nih seperti ini. Mungkin apakah mereka kasihan apakah mereka istilahnya lebih proper ke pendapatannya ya, agar bisa dihargai lah seorang konten kreator capek-capek meskipun kena diskon tapi tetap dihargai gitu kan, masih dibayar juga ya. Mudah-mudahan akan seterusnya seperti itu. Tapi ya, kita harapkan jangan sampai kena diskon lah ya kan. Nah, jadi kabar gembiranya tadi guys, channel YouTube yang kena diskon, nih saya ulangi lagi ya, channel YouTube yang udah kena diskon. Tapi ini dari pengalaman pribadi saya, dari channel YouTube itu udah turun ke AdSense ya, itu turun ke rekening juga di tanggal gajian ya. Itu dari pengalaman saya, ini terjadi juga sama saya ya. Dan alhamdulillah gaji dari channel diskon itu bisa turun. Nah, itu jawabannya guys. Nah, sekarang apakah channel yang diskon ini masih bisa tetap kita jalankan? Ya tentu masih bisa. Makanya saya selalu bilang video-video sebelumnya, channel dismonetisasi, channel kita yang kena dismonetisasi itu bukan akhir dari segalanya guys ya. Pokoknya apapun perjuangan kita, apalagi di dunia konten ya, jangan down. Udah, itu kuncinya, jangan down, jangan ambruk. Meskipun penonton kita ambruk, tugas kita bukan menyerah, udahlah capek, bukan seperti itu. Tugas kita adalah makin otak-atik lagi, riset otak kita, riset semua ya, istilahnya semua apa yang kita pelajari teman-teman ya, dari analitik channel kita teman-teman. Pokoknya kita pelajari ya. Pokoknya kekurangan dari channel kita itu kita pahami dulu. Insya Allah itu akan bisa naik kok teman-teman ya. Karena saya sering banget obrak-abrik juga channel YouTube saya teman-teman itu. Karena kenapa saya selalu obrak-abrik channel? Karena setiap tahunnya YouTube itu dia selalu update guys. Sistem-sistemnya dia tuh makin apa ya, bagi orang yang nggak tahu makin aneh gitu guys. Makin aneh tapi memang masuk akal juga sih sebetulnya. Ada sisi baik, sisi positifnya juga, ada yang negatifnya juga bagi kita yang nggak tahu gitu guys. Nah seperti itu ya. Nah jadi seperti itu guys. Jadi YouTube tuh sebetulnya mengeluarkan sistem-sistem baru, upgrade lah ya istilahnya. Makin tahun makin ke depan. Iya sih, enggak istilahnya enggak YouTube aja. Semua apapun itu, produksi apapun itu kita harus tetap upgrade ya. Harus tetap menunjukkan hal-hal yang baru. Nah, apalagi persaingan sekarang nih, bukan di YouTube aja, bagi kitanya juga, konten kreatornya juga udah banyak sekali perubahan teman-teman ya. Banyak sekali hal-hal yang baru ya, bahkan yang baru kita lihat bahkan istilahnya ketika kita membuka beranda YouTube kadang, wah kok ini konten seperti ini bisa naik gitu guys. Wah kok ini ada lagi nih modelnya begini konten. Nah itu adalah artinya bahwa beberapa hal ataupun di dalam konten itu banyak yang update guys ya. Karena sistem YouTube sekarang udah makin ketat banget, persyaratan makin banyak, sistem-sistem pelanggaran yang harus kita hindari itu banyak sekali ya. Dari konten berulang, bahkan sekarang ada channel terkait kan, itu upgradean juga. Kemudian konten tidak autentik juga itu ada. Konten tidak autentik itu seperti apa sih? Konten tidak autentik sebenarnya saya sudah bahas video sebelumnya guys. Itu konten secara keseluruhan itu nggak ada sentuhan manusianya. Biasanya pengguna AI itu sangat rentan sekali ya teman-teman ya. Makanya kalau kita menggunakan AI ya seenggaknya kita ada sentuhan manusia juga gitu guys. Jadi AI itu alat bantu. Sudah saya jelasin dalam video sebelumnya ya guys ya. Nah, jadi permasalahan di video ini adalah bagaimana jadi istilahnya apakah gaji YouTube yang kena dismonetisasi itu akan bisa turun? Jawaban saya sekarang ya. Sekarang nggak tahu kalau tahun ke depan, karena YouTube sekarang banyak banget updatean ya. Entah itu ada yang seperti ini, ada seperti ini ya. Kalau kalian nggak percaya, banyak sekali ya edukator di YouTube ataupun video-video tutorial yang banyak menjelaskan update YouTube ya sekarang, yang banyak yang belum ngerti juga. Nah itu makanya pentingnya kita belajar di YouTube. Ketika kita terjun ke YouTube itu belajar itu penting sekali guys. Meskipun kita nggak sekolah, istilahnya sekolah kita segitu gitu ya. Maksudnya istilahnya cuma nyampe SMP atau apa gitu. Kalau di YouTube itu akan kita tetap belajar. Nggak ada istilahnya suhu ya, nggak ada. Kalau saya kata saya gitu, nggak ada istilahnya suhu, nggak ada. Udah profesional itu nggak ada. Tetap mereka akan tetap belajar juga. Meskipun subscribernya mereka udah banyak, bahkan udah profesional ya, gajinya udah ratusan juta, tetap mereka akan belajar juga. Kenapa? Karena sistem YouTube-nya dia upgrade terus guys. Kita udah dapat ilmu tahun ini, tahun depan itu akan ada lagi. Ya, itu makanya ketika kita seorang konten kreator tetap harus berusaha dan jangan lupa belajar ya. Otak-atik deh tuh channel ya, channel kalian, tapi jangan sampai salah langkah juga karena akan berabe nanti ya. Nah, jadi seperti itu ya guys. Jadi intinya
kalau misalkan channel YouTube kita dismonetisasi, gaji kita tetap akan turun di tahun ini. Tapi ya, nggak tahu, mudah-mudahan sampai tahun ke depan juga, karena ini permasalahan dismonetisasi masalah ini banyak banget ya. Karena saya dengar juga, bukan dengar ya, banyak sekali edukator yang menjelaskan bahwasanya YouTube itu setiap harinya itu menghapus ratusan channel, bahkan ribuan channel dihapus itu ya. Kenapa? Dari sanalah YouTube akan merapikan nih channel-channel yang istilahnya kurang apa ya, nggak kayak dulu lah istilahnya kan sekarang ya. Apalagi sekarang ada banyak sekali AI ya, istilahnya boleh kita memanfaatkan AI, tapi kayak istilahnya banyak banget apa ya, kalian tahu sendiri lah sekarang konten-konten AI udah seperti apa ya kan. Nah, mungkin alasan YouTube itu banyak menghapus setiap harinya lebih dari 1000 channel dihapus oleh dia, teman-teman, oleh YouTube itu sendiri ya. Kalau nggak percaya, kalian cari deh edukator video-video tutorial lain, itu banyak sekali. Dan makanya itu adalah warning, juga lampu merah buat kita sebagai konten kreator. Membuat konten itu harus hati-hati biar kita nggak terjatuh gitu guys, biar kita nggak sampai kena dismonetisasi hal seperti ini ya. Nggak apa-apa lah karena dismon gajinya juga turun, jangan seperti itu guys ya. Ketika kita dismon, otomatis permasalahannya kita cari video yang bermasalah tuh. Video yang bermasalah yang udah ketemu kita hapus kan. Tapi kalau videonya dia dihapus, rekomendasi kalian hilang lagi, sama aja mulai dari nol lagi, capek lagi ya kan. Nah, makanya kita harus ikuti aturan YouTube, hati-hati lah istilahnya, bermain aman aja guys ya, istilahnya jangan tergiur. Banyak loh ya, sekarang banyak tergiur, banyak yang tembak jam tayang, tembak dolar, tembak view, banyak sekarang cara-cara simple yang bisa didapetin gitu guys. Tapi dengan hal seperti itu, YouTube akan lebih tahu, lebih pinter juga guys ya. Makanya alasan tadi kenapa YouTube setiap hari menghapus ratusan bahkan ribuan channel YouTube. Nah, karena banyak hal seperti itu. Jadi saran saya, meskipun kita pemula ataupun yang udah lama sekalipun ya, kita main, bahkan sekarang ya channel yang udah lama juga guys, yang udah istilahnya udah suhu udah besar gitu, mereka sangat hati-hati sekali. Dari saya selalu pelajari, saya telusuri ya, dari berbagai judul mereka selalu hati-hati dalam membuat judul. Satu kata aja yang bisa, misal ya, kayak apa ya, konten kayak podcast lah misalkan ya, misal ini ya, misalkan podcast yang serem-serem tuh ya, wanita ini diper apalah, tapi diganti hurufnya itu kan. Intinya pasti kalian tahu saya ngomong apa ya, diper apa gitu kan, diper apa 3 orang gitu kan. Nah, otomatis dari tulisan tersebut itu akan diganti gitu guys. Entah itu diganti dengan nomor, entah itu diganti dengan kode, entah itu apalah. Karena itulah salah satu hal yang apa namanya, yang membuat para konten kreator itu hati-hati. Karena mereka udah tahu nih, karena sistem YouTube dia tuh udah upgrade, dan kita harus wanti-wanti dari hal sepele seperti itu. Kalau dulu sih masih apa ya, selengean ya, kita buat judul nah asal aja pun itu nggak masalah ya. Karena saya juga nggak tahu ya, sekarang YouTube itu sekarang mungkin karena persaingan ya, konten kreator bukan konten kreator, jadi platform itu sekarang banyak banget guys untuk mencari uang ya. Tapi tergantung kitanya, kita cocok cari di mana gitu kan. Kalau kita paksain, gua ngikut ini aja, boleh sih, nggak masalah. Kalau kita pengen jadi konten kreator di sini, buat konten di sini itu nggak apa-apa, itu kan lebih bagus juga sebetulnya. Tapi alangkah baiknya kita fokusin ya, fokusin niat kita di mana. Misal kita, gue fokus di YouTube aja nih ya, udah fokusin di YouTube dulu, jadiin aja dulu. Nanti kalau ini udah jadi, kalau misalkan pengen berangkat ke platform lain, itu nggak masalah tuh ya. Ya seperti itu ya guys ya. Pokoknya jangan panik, jangan was-was ya. Ini dari pengalaman saya sendiri ya. Yang mudah-mudahan jangan sampai diskon semua ya. Meskipun sekarang banyak banget nih terngiang-ngiang dari kuping kita, seorang konten kreator nih selalu menjelaskan edukator ini banyak dismonetisasi massal ya. Itu memang benar adanya. Nah, karena dari permasalahan tadi kalian harus hindari nih ya guys ya. Yang pertama, channel terkait. Ingat, saya sudah jelaskan bagaimana cara mengatasi channel terkait agar terlepas semua ya. Video-video sebelumnya udah saya bahas. Kemudian yang kedua, konten tidak otentik, saya udah jelasin juga nih. Nah, kemudian konten berulang. Kalau konten berulang dari dulu juga udah ada ya. Makanya kita harus hati-hati dari 3 hal ini nih ya. Kalian hati-hati ya, kalian harus waspadai, buat konten secara natural aja kalau bisa ya, secara nurutlah aturan YouTube ya. Istilahnya pedoman komunitas YouTube kita pahami lah, jangan sampai melanggar. Soalnya kenapa? Kalau kita melanggar ketika channel ataupun view lagi bagus-bagusnya kena masalah, aduh, otomatis kalau misalkan resikonya untuk hapus video, rusak juga view kalian ya, karena dengan video baru, karena kalian udah hapus videonya ya, seperti itu ya.
Oke guys, mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Pokoknya tetap semangat sebagai konten kreator, terutama di YouTube ya guys. Jangan malas untuk belajar ya. Jangan malas untuk belajar, karena yang suhu aja yang udah gede subscribernya, udah gede penghasilannya, mereka tetap belajar. Karena sistem YouTube dia akan selalu update setiap tahunnya teman-teman ya, agar kita bisa pahami. Nah, oke, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Yang belum subscribe, kalian boleh subscribe ya kalau video-video saya bermanfaat buat teman-teman semuanya. Karena saya akan selalu ekspor video-video terbaru saya itu dari pengalaman-pengalaman saya ngonten dari zamannya keluarga kecil Aira. Karena channel ini sebenarnya channel tutorial cloningan dari keluarga kecil Aira guys. Kalau teman-teman penonton keluarga kecil Aira pasti tahu saya ya. Ini adalah channel baru, saya rangkul kembali, saya rakit kembali, saya bangun kembali. Saya nggak peduli subscriber itu baru seberapa. Yang penting istilahnya saya bisa explore ilmu-ilmu dari pengalaman YouTube saya. Ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kalian jangan lupa klik tombol subscribe, juga like-nya. Kalau kalian pengen tanya bisa isi komentar di bawah. Dan mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya yang pengen berjuang ataupun mencari ilmu seputar YouTube. Oke? Terima kasih banyak dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.